Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan kita boleh ada kembali di tempat ini. Kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini. Kita bersyukur di akhir bulan Mei tanggal 31. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh lalui. Semua karena kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini. Hari ini kita mau naikkan syukur kita di hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terbukti hari ini Dia memberikan kita kekuatan. Terbukti penyertaan Tuhan. Hari ini kita boleh ada di tempat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber pertolongan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami bawa hidup kami bawa persembahan kami. Kami mau menaikkan syukur di hadirat-Mu. Sebab Engkau baik, sangat baik. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang peduli. Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Sehingga kami boleh ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Kami mau menaikkan syukur kami pagi hari ini. Bapa, urapi kami. Roh-Mu ada di tengah kami. Roh-Mu mengalir menguasai hidup kami. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang bau harum di hadirat. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatan kami ada, tapi kami ada karena kekuatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopang. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami ada karena kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Kami tak dapat Tuhan mampu berjalan sendiri. Engkaulah kuat kami ya Tuhan. Engkaulah kuat yang menopang. Katakan ku pandang wajah-Mu, kami pandang wajah-Mu Tuhan, berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami,
menyembah selain bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Bapa? Hanya kami datang menaikkan pujian kami. Hanya kami bawa korban pujian dan syukur. Segenap hati kami mau menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Yes, amen. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu terbukti hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan?
Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Oleh karena perkenanan-Mu kami ada Tuhan. Kami menaikkan syukur atas perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tak dapat balas begitu besar kasih-Mu. Kami tak dapat balas begitu besar cinta-Mu. Selain kami datang di hadirat-Mu. Selain kami datang menyembah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian penganggungan kami. Biarlah Tuhan disenangkan, Tuhan diagungkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak bagi-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini karena Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan mampu memberikan kita nafas hidup. Oleh sebab itu kita datang di tempat ini. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau memuji nama-Nya. Karena Dialah Tuhan dan Raja yang layak kita sembah. Kita menaikkan pujian kita berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkaulah sumber kekuatan kami pagi hari ini. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Oh.
selamanya. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kekuatan-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur dan bersyukur. Tidak akan habis-habisnya kasih-Mu bagi hidup kami. Biarlah di pagi yang indah ini Tuhan kami disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyambut firman-Mu yang hidup, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Engkau Bapa yang setia, kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan satu-satu yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau andalan kami Bapa. Engkau harapan kami Tuhan. Engkau sumber kedamaian kami. Meskipun dunia bergoncang Tuhan, tapi kami punya Yesus yang tidak tergoncangkan. Kami punya Tuhan yang setia. Engkau satu-satu yang kami percaya dalam hidup. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Kami mau berterima kasih Bapa. Haleluya. Semua karena Engkau Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami. Biarlah firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu pagi hari memampukan kami. Iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tanaikan pujian ini menjadi doa kita. Satu-satu yang kita andalkan hanya Yesus. Satu-satu yang kita percaya hanya Yesus. Tidak ada nama lain saudara, hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada satu-satu, satunya yang ku andalkan, satu-satu yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya punya yang andalkan, satu-satu yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup. Kesetiaan-Mu tak pernah berakhir bagi setiap umat kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Mari kita ulangi pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap pada satu-satunya yang ku andal, satu-satu yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan umatmu di tempat ini Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya percaya dalam hidup kami. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang benar ini pujian kami Tuhan, Engkau satu-satu yang kami andalkan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber penyembuh, dan sumber pemulih dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, lewat hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, berkati bibir mulut hamba-Mu, biarlah lewat firman-Nya akan ditaburkan pagi hari ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Umat Tuhan di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini, jemaat GKB Hosana yang ada di tempat ini, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan kedamaian, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kita ada di penghujung bulan Mei, dan saya percaya, kita semua percaya, karena kemurahan Tuhanlah yang membawa kita sampai pada hari ini. Dan saya percaya tangan Tuhan yang perkasa tetap menyertai kita besok dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mengaminkan bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Nggak ada yang lain. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kita pasti kecewa. Dan bahkan Alkitab berkata, kalau kita mengandalkan manusia, kita menjadi terkutuk, menjadi orang yang kena bencana, binasa dan lain sebagainya. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang dapat dipercayai, Dia Tuhan yang setia,
Dia menepati janjinya, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang karya Roh Kudus bagi kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul 2, 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita lebih jauh belajar dan mendengarkan kebenaran. Kami bersyukur kepada Bapa, Engkau yang telah memberikan kami kesempatan waktu untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Dan sekarang kami akan belajar kepada firman Tuhan. Kami berdoa bersama biar kiranya Engkau mempersiapkan hati kami menjadi bejana yang siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya dengan roh hikmat dan pewahyuan untuk kami menangkap isi hati Tuhan. Kami meteraikan kebenaran pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian harus belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita pelajari tadi bagaimana tentang peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagai titik awal dari datangnya zaman gereja. Maka orang atau para teolog menyebut ini adalah peristiwa inaugurasi atau kelahiran gereja Tuhan. Ya, kita belajar kegerakan atau munculnya gereja Tuhan dimulai dari karya Roh Kudus yang luar biasa yang turun kepada orang-orang percaya pada waktu itu, dan mereka diberikan keberanian, diberikan kemampuan sehingga mereka kembali. Kalau kita ikutin khotbah yang lalu, mereka dari ketakutan kemudian mereka masuk kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian. Ini semua karena pertolongan Roh Kudus yang akhirnya membawa mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik, Injil Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berani mati dan luar biasa karena memang Roh Kudus bekerja dengan tanda-tanda heran kepada mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah merayakan, memperingati hari kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus ke surga beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah peristiwa perayaan kebangkitan Kristus, Tuhan mengutus murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem, dan mereka di sana menantikan janji Bapa. Dikatakan 10 hari kemudian, yaitu pas hari raya Pentakosta, ya, Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi mereka dengan kuasa yang luar biasa. Ya, sampai hari ini ada beberapa gereja yang memperingati peristiwa Pentakosta ini, ya. Tapi ada juga beberapa gereja yang tidak memperingati, ya. Beberapa gereja yang memperingati Pentakosta biasanya mereka mengadakan doa 10 hari dan kemudian diakhiri dengan doa yang pengurapan atau impartasi kuasa Roh Kudus. Nah, gereja kita Husana bagian dari yang tidak merayakan memperingati Pentakosta. Tapi kita percaya tetap Roh Kudus memberkati kita semua. Kalaupun ada perbedaan tentu tidak perlu diperdebatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi justru kita belajar ada berbagai perbedaan dalam gereja, itu justru memperkaya keanekaragaman, memperindah suasana dan keberadaan gereja kita, baik dalam bentuk perbedaan liturgi, perbedaan doktrin, dan perbedaan budaya, dan lain sebagainya.
Ya, puji nama Tuhan. Oke, di atas semuanya itu sekali lagi kita akan belajar tentang karya Roh Kudus bagi kita. Ini penting sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus mengerti karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus ini sebenarnya pribadi Allah yang menyertai kita. Kalau kita ngerti saat Natal, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, itu hari ini, itu wujud nyatanya adalah Roh Kudus yang berdiam diri di hati kita. Makanya kita harus kerjasama dengan Roh Kudus, kita harus ngerti karya Roh Kudus, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia, dan kita menikmati kekristenan yang sesungguhnya, yaitu adanya karya Roh Kudus dalam diri dan kehidupan kita. Oke, yang pertama kita akan belajar bahwa Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita membaca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa ini bukan otoritas, tapi ini berbicara tentang kekuatan. Lebih jelas ditulis dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Saya baca demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan, dengan kekuatan dari tempat tinggi. Jadi ini berbicara orang-orang percaya, gereja Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa. Kata diperlengkapi itu jubah, ya. Jadi artinya kita menerima jubah kuasa, ya. Jadi harus dipakai, harus dikenakan, ya. Ini artinya apa? Artinya setiap kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan pengalaman kita, jangan mengandalkan apa yang kita punya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengandalkan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar bahwa pekerjaan Roh Allah bagi orang-orang percaya, bagi kita semua adalah memberikan kuasa Allah, yaitu kuasa yang ilahi, kuasa yang supra alami. Bagi anak-anak Tuhan, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita semua, Roh Kudus memberikan kekuatannya, Roh Kudus memberikan kemampuannya, Roh Kudus memberikan kesanggupannya bagi kita, supaya kita mampu, supaya kita sanggup, supaya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dapat kita lakukan. Tapi Roh Kudus menolong kita, Dia memberikan kekuatan buat kita, sehingga kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan heran, perbuatan-perbuatan yang melampaui kapasitas kemampuan kita sebagai manusia. Markus 16, 17-18 mencatat demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, terjemahan yang lain menginjak ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saya tidak banyak menjelaskan ayat ini, tapi ada tanda-tanda heran, perbuatan-perbuatan yang ajaib, ada mukjizat yang Tuhan kerjakan sebagai tanda Dia Tuhan yang menyertai kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada tanda-tanda heran yang menyertai kita. Ini yang dikerjakan Roh Kudus. Ada mukjizat ya, yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam perjuangan kita. Jadi hal yang pertama yang dikerjakan Roh Kudus adalah Roh yang memberikan kekuatan buat kita supaya kita mampu menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita keluar sebagai pemenang dalam perjuangan hidup dalam dunia yang makin sulit.
yang makin tidak menentu ini. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Kalau kita mau berkata jujur, siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengalami kelemahan, ya, tidak pernah mengalami kehancuran, kegagalan dan lain sebagainya. Inilah realitas kehidupan kita, ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa Pantekosta, Allah bekerja dan mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya Tuhan menyertai kita, yaitu Dia memberikan kekuatan sehingga kita sanggup, sehingga kita cakap menanggungnya ketika kita masuk dalam ujian, pencobaan, tantangan, masa-masa yang sulit dan lain sebagainya. Tuhan memberikan kekuatannya buat kita. Ini jubah kekuatan ilahi yang harus kita pergunakan, bukan untuk pamer, tapi bukan untuk bergaya-gaya, ya, tapi harus benar-benar kita dengan rendah hati menyerahkan hidup kita sepenuhnya, dipimpin oleh Roh Kudus supaya kekuatan Allah nyata dalam kehidupan kita, ya. Pemazmur berkata, bersama-sama dengan Allah kita mampu, kita sanggup, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Luar biasa, ini karya Roh Kudus bagi kita. Harus kita mengerti, kita punya kuasa, kita punya kekuatan Allah yang supra alami, yang memungkinkan kita untuk melakukan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus yang menyertai kemanapun kita pergi, keluar dan masuknya kita disertai oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita akan merasakan kekuatan ilahi yang begitu luar biasa mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi jalan kehidupan kita, pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan hidup kita ke depan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yang pertama belajar mengandalkan Tuhan, karena hanya kekuatan Tuhan itulah yang memampukan kita keluar sebagai pemenang dalam perjuangan hidup kita di dunia yang makin hari makin sulit, makin gak jelas, makin tidak karuan seperti ini. Tapi dengan kekuatan Tuhan kita pasti bisa, kita pasti mampu, ya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar karya Roh Kudus bagi kita, yaitu Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 14, 25, 27 berbunyi demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Perhatikan kalimat yang terakhir. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 itu Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa cepat atau lambat Yesus akan meninggalkan mereka, kembali kepada Bapa di surga. Tapi Yesus mengajar mereka, aku akan menjanjikan roh penghibur, penolong yang lain bagi kamu. Luar biasa. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus ketika hari Pantekosta. Roh Kudus dicurahkan bagi anak-anak Tuhan, orang yang percaya gereja Tuhan. Dia memberikan penghiburan, dia memberikan pertolongan, ya. Kata penghiburan di sini bisa diterjemahkan menghibur atau penghibur, menolong atau penolong. Ya, gambarannya sebenarnya simple, lucu, ya. Dot anak kecil, semua kita tahu, ya. Anak kecil seringkali nangis kayak gitu, ya. Nggak tahu, bisa karena haus, bisa karena ketakutan, bisa karena hal, pokoknya dia nangis, ya. Nah, salah satu yang dilakukan ibu-ibu, si bayi dikasih dot, ya. Dan ketika si bayi yang nangis, ketakutan, jadi tidak karuan dikasih dot, biasanya nggak berapa lama dia diem, tenang, bahkan bisa tidur dan seterusnya. Gambarannya seperti itu, ya. Pekerjaan Roh Kudus itu memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan keteguhan, jadi pengayoman kayak gitu bagi kehidupan orang percaya.
Maka dikatakan ayat yang ke-25 tentang roh penghibur atau roh penolong yang akan menghibur atau menolong, itu selalu dikaitkan dengan ayat yang ke-27 bagian terakhir. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi Roh Kudus itu memberikan penghiburannya, pertolongannya, tadi itu rasa amannya di tengah-tengah kegelisahan dan kegentaran kehidupan kita. Orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, tetapi oleh Tuhan masih diizinkan tinggal di dalam dunia yang kacau balau, yang tidak karu-karuan. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang kedua bagi kita adalah sebagai roh penghibur atau roh penolong yang memberikan penghiburan atau pertolongan bagi kita, dikaitkan dengan perjuangan hidup kita sehari-hari di tengah-tengah dunia yang menakutkan. Bahkan dunia ini membenci kita, dunia mencoba mau menerkam, dunia mau mencoba menghancurkan, membinasakan kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang seperti itu, Roh Kudus dia datang memberikan rasa aman, dia memberikan pembelaan, dia memberikan perlindungan, supaya benar-benar kita menemukan pertolongan ilahi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita dilepaskan dari ketakutan, kegentaran, kecemasan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kalau kita belajar jujur kepada diri kita sendiri, siapa sih di antara kita yang tidak pernah gelisah, yang tidak pernah gentar, yang tidak pernah takut, yang tidak pernah khawatir, cemas, dan lain sebagainya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak usah jauh-jauh. Sekarang kita masih berada dalam suasana di mana wabah corona cukup menakutkan dan sebagainya, memang mematikan. Dan bukan hanya corona, tapi dampak yang ditimbulkan corona secara ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, itu membuat banyak hal kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, terancam dengan kematian karena penyakit yang ditimbulkan oleh corona memang mematikan. Belum ada obat yang menemukannya, dan lain sebagainya. Ini berbicara bahwa pada hakikatnya setiap kita sebagai manusia itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Ya, dalam banyak hal kita tidak berdaya. Tetapi puji nama Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kebodohan kita, di tengah-tengah kita tidak mengerti apa yang harus kita perbuat karena begitu sulit hidup yang kita jalani hari-hari ini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus adalah roh yang diutus oleh Bapa untuk menyertai kita, untuk tinggal dalam kehidupan kita. Dia memberikan penghiburan, dia memberikan ketenangan, keteguhan, dia memberikan pertolongan kepada kita, dia memberikan semangat kepada kita, dia memberikan keberanian kepada kita, dia memberikan kepintaran kepada kita, dia memberikan ide-ide yang baru sehingga muncul kreativitas yang kita kerjakan, yang kita bisa buat ini, bisa buat itu. Dan saya menyaksikan ada banyak orang yang tadi yang bisa masak, tapi karena berjuang kondisi seperti sekarang ini, mereka harus belajar memasak. Yang tadinya nggak bisa usaha, belajar berusaha ini dan itu. Yang tadi nggak bisa buat ini dan buat itu, sekarang pintar buat ini, buat itu. Ya, para orang-orang yang di televisi sana, muncul orang-orang yang pintar, ya, nggak punya pengalaman apa-apa, tapi bisa ngomong luar biasa. Ya, banyak sekarang muncul hal-hal yang luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja maksimal dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dia akan memberikan kekuatannya, dia akan memberikan penyertaannya, dia akan memberikan peneguhannya yang luar biasa, dia akan memberikan kehangatan bagi kita. Roh penolong, roh penghibur itu juga digambarkan seperti kain syal yang kalau kita batuk atau kurang sehat, di hawa dingin kita melilitkan di leher kita sehingga ada kenyamanan. Ya, itulah fungsi Roh Kudus yang Bapa di surga curahkan buat gereja Tuhan, buat kita sekalian, supaya dia benar-benar menyertai kita. Kita mendapatkan sebuah kehangatan ilahi, ada pelukan ilahi yang memeluk kita, ya, seperti induk ayam yang menghangatkan anak-anaknya. Itu pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita bangkit berdiri di tengah-tengah kelemahan kita, bahkan mungkin di tengah-tengah kehancuran kita, di tengah-tengah hancurnya ekonomi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah sakit penyakit kita. Aduh, kesehatan kita nggak tertata, udah kita bertahun-tahun mungkin sakit nggak sembuh-sembuh, dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus dia tidak tinggal diam, dia datang memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bangkit, kita mampu bergerak maju, karena Tuhan menyertai kita dengan kekuatan ilahinya yang luar biasa, memberikan dorongan dan semangat untuk kita maju dan kita tampil sebagai pemenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari sekali lagi saya katakan, belajar
berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus memimpin jalan kehidupan kita. Kita belajar mengandalkan Roh Kudus supaya pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, tadi kehangatan dari Tuhan menyertai kita, sehingga benar-benar kita yang lemah dikuatkan, yang putus asa disemangati lagi dengan urapan yang baru, semangat yang baru. Karena memang Roh Kudus, Roh yang menolong kita, yang memberikan kita sesuatu yang baru, sehingga kita menemukan pertolongan Allah, kita menemukan kekuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Percaya kepada Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Ya, karena orang-orang benar, orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kata firman Tuhan. Ini waktunya pada hari-hari peringatan, katakanlah Pantekosta. Ini bukan urusan aliran gereja yang beraliran Pantekosta, tapi memang Tuhan mau datang kepada kita. Dia memberikan urapan yang baru, kemampuan yang baru, sehingga benar-benar kita menyanggupkan kita untuk kita menjalani hidup kita di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah masalah, tengah-tengah kesulitan yang ada. Haleluya. Roh Kudus, Roh yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan atau pertolongan yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar Roh Kudus dicurahkan oleh Bapa pada peristiwa Pantekosta 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya kegerakan Roh Allah nggak berhenti hanya dalam fakta sejarah masa lalu. Tapi saya percaya Roh Kudus sampai hari ini masih tercurah bagi kita, mengurapi kita, dituangkan oleh Bapa, dicurahkan oleh Yesus Kristus untuk menyertai kehidupan kita semua gereja Tuhan, khususnya di akhir zaman ini. Perhatikan kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Yoel 2 ayat yang ke-28. Ya, Yoel menubuatkan tentang akhir zaman. Ya, sesuatu yang akan datang pada masa yang akan datang, ya, yaitu kegerakan Roh Kudus. Dituliskan demikian. Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, semua para teolog, para pendeta sepakat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yoel 2 ini mengacu kepada peristiwa Pantekosta di Kamar Loteng. Setelah orang-orang murid-murid Tuhan berkumpul di sana selama 10 hari, dan pas pada hari Pantekosta, seperti yang kita baca dalam kisah 2 di atas, bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka, sehingga ada di antara mereka penuhkan dengan Roh Kudus, sehingga mereka bernubuat, mereka berbahasa bahasa-bahasa lain dan lain sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan detail ini, tapi prinsipnya bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, Dia memberikan karunia Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Saya mau membaca 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, tentu terkait dengan karunia-karunia, karena Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 itu penuh ya tentang karunia Roh Kudus, ya. Disebutkan demikian 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi Roh Kudus dicurahkan, karya Allah dinyatakan supaya kita dipenuhi ya dengan atau diberi dengan karunia Allah, karunia Roh Kudus ya, yang tujuannya untuk membangun gerejanya, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun satu dengan yang lain. Jadi Roh Kudus dicurahkan supaya kita menerima kuasa, dan kuasa Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk keuntungan kita secara pribadi, kelompok kita, gereja kita, tidak, tetapi karunia Roh Kudus diberikan buat kita supaya kita menjadi partnernya Allah dalam rangka kita membangun satu dengan yang lain, supaya tubuh Kristus dibangun, diperlengkapi, ya, kemudian didewasakan, kedewasaan iman dan seterusnya. Itu Efesus 4 ayat yang ke-12 dan 13. Saya kutip demikian. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan sekali lagi bukan untuk gagah-gagahan kita,
tetapi justru itu diberikan buat kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita membangun orang lain, kita menasihati orang lain supaya orang lain dibangun imannya, supaya kita semua bertumbuh bersama-sama dalam kedewasaan saya benar-benar karakter Kristus itu penuh dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar, kita harus mengakui bahwa hal inilah menurut saya hal yang terhilang ya dari gereja Tuhan. Kita kurang menaruh kepedulian kita kepada orang lain. Roh Kudus masih bekerja mencurahkan karunia-Nya, hikmat-Nya, mukjizat-Nya, kesembuhannya dan lain sebagainya. Tetap bekerja sampai hari ini. Tapi seringkali berapa banyak di antara kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan secara pribadi, ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka hanya mempergunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, ada hamba-hamba Tuhan kasih urapan kesembuhan ilahi, maka tanda petik dikomersilkan kesembuhannya, mendoakan orang lain. Kemudian sudah tahu, Bapak Ibu semua tahu lah, kayak gitu ya. Jadi ada banyak yang dikomersilkan untuk membangun dirinya sendiri, membangun gerejanya ya. Padahal Roh Kudus dicurahkan buat kita. Kita punya pengalaman-pengalaman yang rohani, kita punya pengalaman-pengalaman yang spiritual, yang supra alami, yang kita menerima karunia mukjizat, kesembuhan, karunia iman, berkat-berkat yang lain dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu jangan diselewengkan untuk kepentingan kita, tapi kita harus mengajar, kita harus membagi, kita harus membangun satu dengan yang lain ya, karena itulah kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya panggilan tertinggi atau pemberian yang tertinggi dari Roh Kudus ketika Dia memberikan Roh Kudus-Nya, karunia-Nya kepada kita supaya kita memperlengkapi orang-orang kudus. Akhirnya orang-orang kudus diperlengkapi dengan kedewasaan dan mereka pada akhirnya bersama-sama dengan kita pergi ke bangsa-bangsa untuk membawa kabar baik kepada seluruh dunia. Jadi puji nama Tuhan, mari kita membuka diri dan kehidupan kita kepada kemampuan Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia-Nya. Otak kita, pengalaman kita terbatas, tapi ketika karunia Roh Kudus bekerja, ada kapasitas ilahi yang di luar nalar kita, yang di luar kapasitas kita, yang di luar standar kita. Dia akan bekerja luar biasa. Karena itu mari kita belajar, buka diri dan kehidupan kita, minta kemampuan ilahi, minta karunia ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang menyertai kita. Puji nama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar begitu penting karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia akan memberikan karunia yang ilahi, yang supra alami buat kita. Dia memberikan kekuatan atau kehangatan. Dia memberikan kekuatan buat kita. Jadi 3 hal ini harus benar-benar kita mengerti dan mari kita belajar mengalami. Nggak ada cara yang lain selain kita membiarkan Roh Kudus yang dicurah oleh Allah bagi kita menjadi roh yang memberikan kekuatan, menjadi roh yang memberikan penghiburan atau pertolongan, menjadi roh yang memberikan karunia, kesanggupan kita untuk kita menjadi hidup kita sehari-hari dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa benar-benar Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan kita, tengah-tengah pergerakan, pergeseran dunia, pandemi, corona dan seterusnya, dan banyak kesulitan, masa-masa kelam mewarnai kehidupan kita. Saya percaya ketika Roh Kudus hadir semakin nyata dalam kehidupan kita, karena kita membuka hati dan kehidupan bagi Roh Kudus, maka Dia akan benar-benar memperlengkapi kita dengan kekuatan ilahinya, sehingga kita bisa mencerminkan, kita memperlihatkan Kristus Allah yang ajaib, Allah yang hidup dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita, bagi siapapun juga, dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan hati dan pikiran kita. Pada yang sama kita buka hati kita untuk Roh Allah turun, hadir, menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini. Walaupun tidak pas perayaan Pentakosta, tapi kami boleh belajar peristiwa setelah Engkau bangkit, kemudian naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan, bagi kami orang-orang percaya, dan kami yakin bahwa itu bukan sekedar peristiwa sejarah masa lalu, tapi dinamika Roh Allah tetap bekerja sedemikian rupa sampai hari ini buat kehidupan kami. Engkau tetap Roh yang hidup, memberikan kehidupan, yaitu Roh yang memberikan kekuatan buat kami, Roh yang memberikan penghiburan atau kehangatan yang mensupport kami sehingga kami tetap semangat.
Engkau adalah roh yang memberikan karunia-karunia ilahi, kemampuan-kemampuan ilahi, supaya kami membangun satu dengan yang lain. Kami menaruh kepedulian satu dengan yang lain. Kami menaruh kasih satu dengan yang lain. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan hari ini Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami yang mendengar firman Tuhan, keluarga besar Husana maupun semua mereka, rekan-rekan kami, orang-orang kudus di mana saja mereka berada, yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus, Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka. Ada pencerahan yang baru dalam kehidupan mereka. Ada ide-ide yang baru, kreasi yang baru dalam kehidupan mereka. Ada semangat yang baru. Ada pertolongan Allah yang terus diperbarui dalam kehidupan mereka semua, kami semua. Sehingga kita benar-benar hidup karena Roh Kudus, roh kehidupan, yaitu manifestasi Kristus dalam kehidupan kita yang membakar hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus pegang tangan kami, pegang jalan hidup kami, pegang setiap langkah kami, pegang apa yang kami pikirkan, pegang yang kami rencanakan, pegang yang kami lakukan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kehancuran, penuh dengan tantangan dan persoalan, bahkan wabah corona di mana-mana. Roh Kudus, ini waktunya Engkau pegang erat hidup kami, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Kami boleh menjadi alat peraga Tuhan yang berbeda, yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan, yang mendemonstrasikan kehidupan Kristus, yang mendemonstrasikan karakter Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya yang lemah, yang tidak berdaya dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya pertolongan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, karena Roh Kudus bekerja maksimal dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus, roh yang sempurna, akan menyempurnakan setiap kami, sehingga seluruh karya Kristus, kemenangan Kristus akan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, karena dikerjakan, dimobilisasi oleh Roh Kudus, dibakar, didorong oleh Roh Kudus. Dan kami semua akan bergerak dalam otoritas Tuhan. Kami akan bergerak dalam pimpinan Tuhan. Kami akan bergerak bersama-sama dengan apinya Tuhan, supaya dunia boleh melihat siapa Kristus Yesus dalam kehidupan kami. Ini waktunya gereja bangkit, walaupun kami tidak bisa berorganisasi, bersosialisasi seperti sedia kala, tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan buat kami. Dan kami percaya, kami berdoa, bulan depan, bulan Juni, kami akan kembali melakukan aktivitas gereja, pelayanan gereja, ibadah gereja seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan bahwa corona tidak akan terus mengikat kami. Badai ini pasti berlalu, dan kami percaya bulan depan kami melihat sesuatu yang berbeda, karena Roh Kudus bekerja memberkati gereja Tuhan di mana saja, di kota-kota, di desa-desa, gereja yang besar, gereja yang kecil. Kami percaya di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir, dan kuasa Tuhan dinyatakan, kekuatan Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, karunia Roh Kudus dinyatakan. Terjadi ledakan yang luar biasa. Kami percaya demi nama Yesus terjadi, tergenapi, tuntas dalam kehidupan kami semua orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, pada hari yang istimewa di akhir bulan Mei ini, kami tetap membawa dengan tidak pernah jemu-jemunya Indonesia bagimu. Kami mempercayakan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, menjadi negara, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu Yesus Engkau sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas Golgota. Itu juga demi Indonesia, bagi Indonesia, supaya lawatan bagi Indonesia terjadi, supaya kasih karunia keselamatan Tuhan terjadi buat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah wabahnya pandemi corona, tapi kami percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi Indonesia, dijaga sedemikian rupa sehingga tidak banyak yang terpapar, sehingga tidak banyak yang meninggal karena virus corona ataupun dampak yang ditimbulkannya. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia, memberkati pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dalam anugerah dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatinya bersama-sama dengan menteri dan semua jajarannya, tentu wakilnya juga akan mengelola Indonesia keluar dari berbagai macam krisis yang multidimensi hari ini, dan pada akhirnya Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Tuhan akan mengangkat Indonesia naik level menjadi negara yang maju, yang diberkati oleh Tuhan. Siapkan seluruh rakyat Indonesia memiliki mentalitas sebagai pemenang. Kami melepaskan roh kedisiplinan supaya benar-benar PSBB masih berjalan dengan baik, dan dengan demikian kami bisa memutus rantai peredaran COVID-19. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkat-Mu melimpah buat Indonesia. Akhir ibadah ini kami kembalikan segala pujian, hormat,
kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, iman dan pengharapanmu hanya kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa di surga, kasih sayang dan rahmat yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan, urapan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu sekalian hari ini, esok, dan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita saleh-salehnya. Terimalah berkat Tuhan yang ajaib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat dengan saya berkata bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa kembali dalam minggu depan, bulan Juni, dalam suasana yang baru, semangat yang baru, urapan yang baru. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.